ayat yang keempat, dari ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Judul perikop firman Tuhan berkata demikian, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagialah setiap orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel merupakan umat perjanjian, bahwa di mana melalui dengan mereka Allah telah merancang suatu rancangan karya penyelamatan bagi umat manusia. Dan pada saat ini saya akan mengambil satu tema, yaitu rancangan terbaik Allah yang menimbulkan pengharapan. Rancangan terbaik Allah yang menimbulkan pengharapan. Seperti saya katakan tadi, bahwa bangsa Israel yang adalah merupakan umat perjanjian, bahwa melalui dengan mereka Allah telah merancang suatu rancangan karya keselamatan bagi kita sebagai umat manusia orang yang berdosa. Kita ketahui bersama itu. Nah, makanya segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa itu, bagi umat perjanjian itu tidak lepas dari rancangan Allah. Dan rancangan Allah itu bukan rancangan sembarangan, akan tetapi rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik, dan itu berdasarkan kemahatauan Allah, berdasarkan kedaulatan Allah. Jadi itu bukan rancangan sembarangan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan itu bukan rancangan sembarangan, tetapi itu adalah rancangan damai sejahtera yang menimbulkan pengharapan. Nah, termasuk juga karena tadi saya bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa itu tidak lepas dari rancangan Allah, maka itu juga tidak lepas dari apa yang melatar belakangi teks yang kita baca saat ini. Bahwa kita ketahui bersama latar belakang dari teks yang kita baca pada saat itu, bangsa Yehuda pada saat itu mereka berada di pembuangan Babel. Mereka berada di pembuangan. Berada di pembuangan bukan hal yang mudah. Mereka ditindas. Mereka mempunyai status bangsa buangan. Mereka mengalami penindasan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Itu tidak mudah. Nah, lalu kita mulai bertanya seperti ini, di manakah rancangan damai sejahtera itu? Kalau memang seperti itu, apakah Allah berbohong? Apakah Allah tidak menepati janjinya? Apakah Allah mengingkari janjinya? Lalu di mana rancangan yang terbaik itu? Lalu di mana rancangan yang menimbulkan pengharapan itu? Kalau kita melihat latar belakang situasi, kondisi, keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda, kita bertanya di situ. Apakah Allah berbohong? Apakah Allah salah? Tidak. Allah tidak pernah salah. Malah penghukuman yang dialami oleh bangsa itu merupakan suatu wujud kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Kita tahu bersama bahwa kita kan sebagai anak-anak teologi pasti sudah tahu sebagian besar. Waktu Allah mengikat perjanjian dengan bangsa itu ada
konsekuensinya. Kalau mereka taat, apa yang mereka dapatkan? Kalau mereka taat, mereka akan mendapatkan berkah. Akan tetapi ketika mereka tidak taat, mereka memberontak, maka yang mereka dapatkan otomatis adalah kutuk. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat adalah damai sejahtera itu, kesejahteraan itu jangan kita ukur dari pandangan manusia. Akan tetapi kita harus mengukur damai sejahtera itu dari sisi pandangan Allah, dari ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Kalau ukuran manusia, kesejahteraan, damai sejahtera itu adalah apa yang dia inginkan itu harus tercapai. Akan tetapi kalau ukuran Allah, damai sejahtera, kesejahteraan itu adalah apa yang terbaik bagi umat. Contohnya seperti ini. Saya adalah orang yang manja. Saya benar-benar manja sampai sekarang. Tapi walaupun saya adalah orang yang manja, saya adalah orang yang sering dipukul. Sering dipukul pakai kayu api, sering dipukul waktu kecil. Kalau sekarang enggak lagi. Dia sering dipukul pakai kayu api, sering dipukul pakai apa? Tangan papa itu sering melekat di pipi. Sering dipukul. Apalagi kalau mandi laut kan. Kalau misalnya kami dekat laut gitu kan, mandi laut sampai ini video udah hitam-hitam gitu kan. Datang papa gitu dipukuli saya kan sampai nangis-nangis. Nah, dalam konsep berpikir saya berpikir bahwa papa saya jahat. Saya berpikir bahwa papa saya jahat. Kenapa sih papa tuh setiga itu gitu kan? Akan tetapi itu demi kebaikan saya. Itu semua demi kebaikan saya. Akan tetapi konsep saya mengatakan bahwa papa saya jahat. Dengan penghukuman itu Allah menghendaki agar bangsa itu kembali mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka, agar mereka kembali untuk mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu tidak pernah merancang sesuatu yang jahat, atau Allah tidak merancang sesuatu yang salah, walaupun seakan-akan kita melihat itu salah. Tidak. Walaupun seakan-akan dan seolah-olah bagi kita itu adalah rancangan yang salah. Tapi Allah dalam hal ini tidak pernah salah. Buktinya ada kok orang yang miskin tapi mereka mampu untuk bersuka cita. Buktinya ada kok orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang taat tapi mereka pun terkena dampak COVID-19. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita mulai mengukur iman seseorang dengan apa yang mereka alami. Itu tidak bisa. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan kembali melihat para martir. Apakah mereka bukan orang yang taat? Mereka adalah orang-orang yang taat. Tapi mati mereka bagaimana? Ada yang disalib terbalik kok. Ada yang mati menggenaskan. Tuhan Yesus pun adalah orang yang adalah suatu pribadi yang benar-benar taat dan dia taat sampai mati dikatakan. Akan tetapi cara matinya itu adalah cara mati yang hina bagi pandangan Allah. Yang terpenting itu bukan bagaimana cara kita mati, tapi kita mati di dalam siapa. Itu yang paling terpenting. Jangan kita mengukur seseorang, iman seseorang atau ketaatan seseorang dari apa yang mereka alami. Jadi kita akan kembali ke laptop. Dengan latar belakang yang dialami oleh bangsa Yehuda di tengah pembuangan, di tengah penindasan itu, maka di ayat yang ke-11, di situ ayat ke-11 katakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini merupakan dasar untuk membangun pengharapan bagi mereka di tengah-tengah penindasan keadaan mereka pada saat itu. Ayat ini menjadi dasar mereka untuk membangun harapan mereka. Karena kita ketahui bersama bahwa Allah dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu mengetahui apa yang dia kerjakan. Rancangannya dia tahu. Ending dari rancangan yang dia kerjakan itu dia tahu ending itu seperti apa. Kalau
Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita buat rencana, oh saya akan buat seperti ini, endingnya itu gimana ya, pasti itu kayak gini. Itu baru penerkaan kita. Tapi kalau Allah ketika dia merancang sesuatu, dia sudah tahu endingnya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa. Allah tidak pernah salah. Walaupun di mata bangsa Yehuda pada saat itu keadaan yang mereka alami itu adalah keadaan yang salah. Akan tetapi pembebasan, pemulihan itu akan ada. Walaupun waktu pembebasan yang Tuhan nyatakan tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh bangsa Yehuda. Demikian juga kita. Demikian juga kita pada saat ini. Mungkin kita butuh pemulihan, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan kita, mungkin ada yang sesuatu yang benar-benar kita rindukan, atau sesuatu pergumulan itu intinya. Mungkin kita sedang menunggu setiap jawaban doa yang Tuhan menyatakan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, walaupun kadang kala rancangan Tuhan waktunya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita, dan Allah tidak pernah salah untuk merancang segala sesuatu bagi kita. Respon kita seperti apa? Sikap kita itu seperti apa? Itu menjadi pertanyaan. Nah, untuk itu mari kita melihat apa yang menjadi pesan bagi bangsa Yehuda, yang Allah sampaikan bagi bangsa Yehuda pada saat itu dalam kondisi mereka menghadapi tantangan itu. Kita akan melihat di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, poin yang pertama adalah poin yang pertama itu kita harus mempunyai rancangan hidup. Kita harus mempunyai rancangan hidup. Ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6, di mana Allah melalui Nabi Yeremia dia menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka tidak boleh terlena dengan dengan iming-iming atau dengan perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa mereka itu akan segera dibebaskan, mereka akan segera mengalami pemulihan. Karena kenapa? Karena kenapa mereka harus dibebaskan dari pikiran-pikiran itu? Karena waktunya itu tidak seperti yang mereka impikan, waktunya tidak seperti yang mereka inginkan. Waktunya itu sangat lama, dikatakan 70 tahun. Nah, dengan demikian mereka tidak boleh terlalu larut di dalam penderitaan. Dengan demikian mereka tidak boleh terlalu larut di dalam pemikiran-pemikiran kegelisahan yang menghantui mereka. Kapan sih kembali? Kapan sih pembuangan ini berakhir? Kapan sih kami dikembalikan ke tempat negeri kami tercinta? Kapan dan kapan? Karena pemikiran-pemikiran itu akan membuat mereka semakin gelisah, semakin tertekan. Kapan dan kapan? Nah, makanya Allah menyuruh mereka untuk menyesuaikan diri, hidup menyesuaikan diri di tempat di mana mereka dibuang. Kita melihat pesan Tuhan apa? Di situ dari ayat yang ke-5, dari ayat-ayat yang kita baca pada saat ini, kalau kita lihat di situ ada sebab dan akibat. Yang pertama di situ di ayat yang 5 ke 6 kita baca, di situ dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Kemudian apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati. Itu ada sebab dan akibat. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carilah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Di situ ada sebab dan akibat. Mungkin pada saat itu kita tidak bisa memungkiri bangsa itu, mungkin ada kalanya mereka menangis mengingat Sion yang mereka tinggalkan. Mungkin ada kalanya mereka itu merindukan tempat negeri mereka sendiri di tengah-tengah penindasan. Akan tetapi Allah tidak menginginkan dengan tangisan itu mereka semakin tertindas. Dengan tangisan itu menghalangi mereka untuk melakukan suatu karya. Kalau di situ kalau kita lihat itu tumbuh-tumbuhan atau kebun itu, di situ bukan kebun hanya sekedar sayur-sayuran gitu kan, tapi itu kebun yang memang jangka waktunya itu lama, kayak pohon-pohonan gitu kan, yang buah-buahnya itu jangka waktunya itu lama baru berbuah. Di situ itu dikatakan oleh Allah menyuruh mereka seperti itu. Sama juga dengan kita, saya tidak tahu apa yang menjadi rancangan kita ke depan. Kita masing-masing punya rencana kehidupan. Kita masing-masing punya pengharapan di masa yang akan datang.
Ada sesuatu yang kita harapkan. Karena selagi kita bernapas, kita memiliki harapan. Kalau kita masih bernapas, masih hidup kesana kemari, tapi kalau tidak punya harapan hidup, berarti kita dikatakan dengan mayat sedang berjalan. Ini seperti itu. Nah, saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang punya impian dan harapan. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah harapan, cita-cita kita itu hanyalah sekedar harapan kalau tanpa action, tanpa tindakan. Contoh kecil kita di sini sebagai hamba Tuhan, pasti ya anak-anak apa sih? Anak-anak STT gitu kan, kita mungkin merindukan suatu saat nanti saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pengen sekali menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, seorang hamba Tuhan yang bisa menghadapi keadaan situasi, kita pun harus punya usaha. Ada satu kejadian yang benar-benar ini menggelitik, tapi ini benar-benar terjadi di kampung saya di sana. Pada suatu kali ada seorang pendeta senior berkhotbah. Pendeta senior berkhotbah di depan mimbar dengan berapi-api gitu kan, berkhotbah. Nah, setelah selesai ibadah, ada jemaat yang ngomong kayak gini, kayaknya pendeta itu kayaknya khotbah pendeta itu sudah tahun yang lalu deh. Mau enggak? Itu kenapa? Karena jemaat itu punya catatan. Nah, setiap kali ada khotbah dia catat. Jadi waktu si pendeta berkhotbah di depan, dia sudah tahu alurnya itu di mana. Kenapa? Dia sudah pernah dengar. Itu menandakan apa? Pendeta itu tidak punya persiapan. Amin. Jadi menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pendeta yang baik, itu kita harus mampu terus belajar. Karena apa? Ini zaman sudah berubah, bukan kayak yang dulu lagi. Zaman sekarang kita berdiri di depan, khotbah di depan, jemaat di belakang sana sudah searching. Ini tafsirannya itu seperti apa sih? Seperti apa? Kalau nggak inceng? Iya. Makanya saya terlalu bersyukur kepada Tuhan karena telah menempatkan saya di tempat praktek yang tidak ada jaringan. Paling-paling yang tahu kalau itu keliru sedikit itu Pak Pendeta. Kayak gitu kan maksudnya. Nah, makanya itu artinya apa? Kita harus terus mempersiapkan diri. Kita punya usaha. Amin. Kita harus mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi. Itu contoh kecil. Saya tidak tahu pergumulan apa yang dialami oleh ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga ke depan, saya tidak tahu. Tapi pergumulan itu, harapan itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak punya tindakan. Amin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kita harus memberikan dampak positif. Kita harus memberikan dampak yang positif. Hidup di pembuangan bukan hal yang mudah. Hidup di pembuangan adalah hal yang sulit, menyakitkan. Benar, betul. Hidup di pembuangan pula Allah menyuruh mereka untuk memberikan dampak. Nah, ini dapat kita lihat di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan supaya kita berdampak bagi tempat di mana kita ada saat itu. Apalagi kalau kita melihat mereka itu ada di pembuangan, mereka itu berada di suatu naungan musuh mereka. Terus Allah menyuruh mereka untuk menyejahterakan kota itu, berdoa lagi bagi kota itu, kota yang telah menindas mereka. Mudah nggak? Nggak mudah. Contoh kecil aja ya, kita punya musuh, terus kita disuruh mendoakan mereka. Susah. Tapi Allah menyuruh mereka untuk itu, menyejahterakan kota itu. Ini artinya apa? Mereka tidak disuruh atau Allah tidak menghendaki mereka melakukan suatu perlawanan untuk melawan Babel, melawan pemerintah yang menaungi mereka pada saat itu. Walaupun status mereka adalah musuh, walaupun mereka pada saat itu adalah orang-orang kafir, singkatnya orang-orang kafir, tapi selagi mereka selagi bangsa Babel, bangsa Yehuda masih menerima perlindungan dari bangsa Babel walaupun mereka kafir, Allah menyuruh mereka untuk tetap taat. Intinya taat, menyejahterakan kota itu. Karena apa? Itu untuk demi kebaikan mereka juga. Coba bayangkan saja kalau seandainya ada peperangan terjadi, bangsa Babel diserang, yang menjadi dampak itu mereka.
tapi itu ke mereka. Amin. Saya adalah orang yang jujur di depan para dosen. Saya pernah menitikkan air mata ketika di kamar mandi lagi cuci muka. Karena apa? Jam tidur itu dibetet masuk. Itu bukan hal yang menyenangkan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kita harus dipaksa harus melakukan yang terbaik, memberikan dampak yang baik. Tapi kalau misalnya seandainya saya melawan, ujung-ujungnya saya akan dipotong nilainya 5,0. Udah kembali Pak, kebalik. Amin. Bukan hanya saya, jujur. Oke. Bapak Ibu janji kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak mudah harus kita lakukan. Saya pernah punya musuh, orang yang benar-benar saya benci. Tapi di saat itu saya dipaksa untuk mendoakan dia. Itu bukan hal yang mudah. Awal-awal itu terpaksa, benar-benar terpaksa. Tapi lama-kelamaan karena saya melakukan itu terus, karena lama-kelamaan pengampunan itu mulai terbuka. Dan dampaknya sama saya mulai melepaskan sakit hati itu. Dalam pelayanan kita mungkin ada saat-saat dimana kita Tuhan mungkin kayaknya gak bisa deh, apalagi unit masa kan. Saya banyak kasih contoh ke anak-anak STT. Apalagi unit masa gitu kan, kita melihat bahwa apa sih teman-teman kita yang lain gak kerja, satu unit kita gak kerja, ya udahlah aku gak kerja juga gitu kan. Tapi sekali lagi itu demi pembentukan kita. Kita diajar untuk belajar taat. Apa sih saya tidak akan mau mendoakan dia itu sudah berulang kali membuat saya sakit. Apa sih saya tidak akan menasihati dia, saya tidak akan begini dan begini, saya tidak akan pergi ke tempat itu untuk melayani. Karena apa? Mereka itu sudah melakukan ini dan ini. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah kita sebagai orang percaya telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah Allah rancang sebelumnya. Makanya di kalimat selanjutnya Allah tuliskan bahwa Allah menginginkan kita hidup di dalamnya. Kemudian poin yang ketiga, tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita dapat lihat dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Sini dikatakan ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, kalau kita melihat pada saat itu memang ada ada nubuat-nubuat dari nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka bangsa Yehuda akan segera berakhir penderitaan mereka. Pada saat itu beredar ada nabi-nabi palsu yang menubuatkan seperti itu. Makanya di ayat yang ke-10 Allah membantah itu. Di situ dia seakan-akan kalau kita lihat ya, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri, situ Allah dia bilang, oh tidak seperti itu. Aku tidak mengutus mereka. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, tidak seperti itu. Nanti sudah genap 70 tahun baru ada pembebasan. Di ayat 10 itu kayak seakan-akan tuh bantahan terhadap nubuat-nubuat nabi-nabi palsu. Nah, makanya ini connect dengan poin yang pertama. Karena mereka dikatakan jangan terpedaya dengan nabi-nabi palsu, itu connect dengan poin yang pertama. Mereka tidak ada alasan bagi mereka untuk terus berusaha dan bekerja dengan baik. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpegang pada janji Tuhan itu mempunyai satu tantangan. Apa? Tantangannya adalah waktunya kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sebagai manusia itu membutuhkan sesuatu yang instan. Nah, makanya di sini letak kelemahan kita. Jangan sampai kita salah sebagai pengkhotbah atau apapun itu, kita yang menasihati orang lain di tengah-tengah penderitaan, jangan sampai kita mengatakan atau mengiming-imingi
menghakimi mereka dengan mengatakan bahwa dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang seolah-olah Allah segera membebaskan mereka dari sakit penyakit mereka. Oh iya, yakin dan percaya kamu segera akan sembuh, kamu tidak akan sakit, kamu akan seperti ini dan seperti ini. Karena apa? Kalau hal itu terjadi, terus apa yang mereka alami tidak sesuai apa yang kita katakan, di sini letak kelemahannya. Mereka akan mudah kecewa sama Tuhan. Karena itu saya alami sendiri, adik saya alami. Dia itu punya penyakit dari SD sampai sekarang sudah pemuda. Dia pernah kecewa sama Tuhan. Dia katakan apa sih, saya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Tuhan tidak pernah memulihkan saya. Apakah benar demikian? Tidak. Rancangan Tuhan itu terbaik. Pemulihan Tuhan itu akan ada. Tapi kadangkala waktunya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Makanya apa, kita harus terus berpegang pada janji Tuhan. Satu hal, bahwa dalam keadaan kondisi tantangan apapun itu, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan suatu rancangan. Yang salah adalah perspektif kita kepada Allah. Untuk itu pada saat ini kita akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah mengapa kita harus punya rancangan kehidupan. Yang kedua, kenapa kita harus terus berdampak walaupun dalam keadaan, kondisi, situasi apapun yang tidak menyenangkan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus percaya pada janji Allah walaupun itu seakan-akan itu tidak akan terjadi. Jawabannya adalah ada di ayat yang ke-11. Apa di situ dikatakan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu ya dan amin, pasti. Walaupun terkadang kurun waktunya tidak sesuai dengan kita harapkan. Terpujilah Kristus.